Namun dikarenakan mereka tidak mungkin menginap berdua, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke desa penari. Ya udah, kalau masnya sama mbaknya sudah nekat, kalau ada suara atau kejadian yang aneh. Karena keputusan mereka sudah bulat, si pedagang hanya berpesan kepada Widya dan Wahyu agar tidak menghiraukan suara ajakan apapun di dalam hutan. Tetap fokus dan jangan sampai memiliki pikiran yang kosong. Perjalanan mereka dimulai. Widya yang sejak mendengar percakapan Wahyu dengan pedagang tadi sedikit banyak berfirasat tidak baik. Akhirnya itu terbukti. Belum sampai ke desa penari, di tengah perjalanan motor yang mereka naiki tiba-tiba saja macet. Motor ini tiba-tiba mogok, bisa mati kita. Di tengah hutan gini mana ada bengkel ya kan? Gara-gara omonganmu kita tuh jadi sial. Wes tunggu. Anehnya, tak jauh dari sana terlihat kakek-kakek tua yang duduk terdiam. Di awal Wahyu dan Widya sempat ragu dengan kakek-kakek tersebut, namun setelah mendekatinya ternyata kakek tersebut mau membantu mereka dan memperbaiki motor tersebut. Bahkan dia mengajak mereka mampir ke tempat mereka yang sedang diadakan hajatan. Saking senangnya Wahyu sampai lupa akan pesan pedagang tersebut bahwa melarang dia untuk menerima ajakan siapapun di dalam hutan. Nah lo, Lanjut kayak mau wong kudu ya. Lanjut, Widya dan Wahyu yang sampai terheran karena di dalam hutan tersebut ada acara hajatan yang sangat meriah, lengkap dengan gamelan serta penari yang mengenakan selendang berwarna hijau diikuti dengan para warganya. Hingga muncullah sinden tercantik di antara mereka yang menatap tajam ke arah Widya. Sontak karena ketakutan Widya tidak mau menatapnya dan hanya tertunduk kemudian mengajak Wahyu untuk pergi dari sana. Bersamaan dengan hal itu, si kakek tua tersebut datang dan mengatakan bahwa motor mereka sudah selesai diperbaiki. Motormu wis iso dienggo. Ki makananku belum habis loh, Wik. Meski sudah diingatkan Widya, Wahyu yang seakan sudah dibutakan oleh nafsu tidak mau diajak pulang karena makanannya masih terlalu banyak, sehingga si kakek menawarkan untuk membungkus saja makanan tersebut. Tanpa pikir panjang, Wahyu yang makin aneh mengambil hampir seluruh makanan tersebut. Berbeda dengan Widya yang hanya tertunduk karena ketakutan dengan tatapan sinden. Anehnya ketika mereka akan pergi, musik dan penari terdiam menatap ke arah mereka. Cerita berpindah di rumah yang Pak Prabu sediakan, di mana terlihat Nur memarahi Bima dan Ayu akibat perbuatan mereka tadi siang di dalam hutan. Wahyu dan Widya yang telah sampai tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut dan sedikit kaget karena suasana berbeda seakan sedang terjadi masalah. Oh, belum pada makan. Wahyu yang penglihatannya seakan masih tertipu menceritakan hal yang ia alami di dalam hutan bersama Widya. Dia mengatakan bahwa dia diajak ke sebuah hajatan besar oleh seorang kakek-kakek yang menolongnya ketika motor yang mereka naiki macet. Namun tak seorang pun di sana percaya karena tempat mereka KKN adalah satu-satunya desa di sana. Hingga akhirnya Wahyu menunjukkan oleh-oleh yang ia bungkus untuk mereka. Alangkah kaget dan ketakutannya semua orang di sana ketika Wahyu membuka bungkus yang tadinya makanan enak berubah menjadi kepala monyet yang masih berlumuran darah. Emangnya anak desa liya nang kene? Nur yang penasaran mencoba mencari tahu gelang yang dimaksud Bima kepada Ayu dengan membuka isi tas milik Ayu. Alangkah terkejutnya ketika Nur menemukan selendang berwarna hijau di sana. Bersamaan dengan itu ada suara dari balik bayangan yang menyerupai penari. Namun ketika masuk itu adalah Widya yang sejatinya dia adalah penguasa desa penari bernama Badarawi.
yang menjelma menjadi Widya. Melo-melo. Aku ngajeni sopo sing ono nang burimu saiki. Dia mengatakan ancaman kepada Nur bahwa jangan ikut campur urusan Bima dan Ayu, karena Badarawi tidak akan segan untuk melukai dan membunuh dirinya. Nur yang makin tidak tahu arah pembicaraan Badarawi hanya bisa menangis. Kemudian sebelum dia pergi mengatakan lagi kepada Nur bahwa dia masih menghormati sosok jin penjaga dirinya selama ini. Cerita berpindah ketika Nur selesai sholat dan berniat membangunkan Bima. Namun di sini terlihat Bima yang sudah menangis menyesali perbuatan yang telah ia lakukan bersama Ayu. Kemudian menceritakan awal mula semua kejadian itu kepada Nur. Aku baru sadar setelah semuanya terjadi. Pada awalnya Bima bermimpi berada di sebuah gua. Di sana melihat Widya yang terlilit ular besar. Kemudian muncullah Badarawi yang mengaku dirinya sebagai dawuh atau seorang penari. Dia mengatakan bahwa Widya tidak akan bisa lepas dari lilitan ular tersebut karena dia diganggu oleh makhluk penghuni desa. Bisa menolongnya. Bila kamu mau mendengarkan dan Di sini dawuh mengatakan dia bisa melepaskan ular tersebut jika Bima menuruti semua perintah-perintahnya. Salah satunya untuk masuk ke dalam hutan, kemudian pergi ke Napak Tilas dan mengambil sebuah gelang. Kan Kawaturi ini menyelamatkannya. Untuk menyerahkan gelang tersebut kepada Widya. Serta di setiap malam Bima harus menemui dawuh untuk bermain air bersama. Setelah semua syarat-syarat tersebut dapat Bima wujudkan, semua keinginan Bima juga akan terwujud. Salah satunya lilitan ular di tubuh Widya akan menghilang. Di sini tanpa ia sadari bahwasanya dengan menuruti semua perintah Badarawi, Bima sudah bersekutu dengan jin. Meski seolah-olah Badarawi telah membantu dirinya menolong Widya, yang justru itu membuatnya terjerumus. Iku jin. Kon percaya mbek jin? Waktu itu, saya tak pikirkan keselamatan Widya. Keesokan harinya ketika semua orang telah pergi KKN, Nur yang penasaran kembali membuka isi tas milik Widya dan menemukan sebuah gelang serta selendang berwarna hijau di tas milik Ayu. Seperti yang kita tahu, Ayu dan Bima sempat berselisih paham tentang gelang tersebut. Kejadian ini berlanjut di area proyek KKN mereka, yang mana Nur menanyakan hal tersebut kepada Ayu atas apa yang ia temukan di dalam tas miliknya dan Widya. Apa sih rencanamu? Awakmu mau sembunyi di sana? Yo Nur yo. Karena Ayu sempat mengelak, akhirnya Nur mengancam akan memberitahu semua kejadian ini kepada Pak Prabu. Dan pada akhirnya Ayu menjawab bahwa memang sejak awal Bima menyuruh menyerahkan gelang tersebut untuk Widya. Akan tetapi Ayu memilih untuk menyimpannya hingga suatu ketika dia ditemui seorang penari memakai selendang berwarna hijau memaksanya untuk memasukkan gelang tersebut ke dalam tas penari Widya. perempuan mendatangiku. Dia yang memaksaku. Sebagai gantinya, Ayu akan diberikan sebuah selendang berwarna hijau yang dapat memikat Bima. Karena sejak awal kedatangan, Ayu sudah jatuh cinta kepada Bima, akhirnya menerima tawaran tersebut. Akibat perbuatan Ayu, secara tidak langsung dia telah bersekutu dengan Badarawi. Dan hal itu membuat Nur memutuskan untuk berhenti melanjutkan KKN di desa penari. Gendeng kon. Kita harus selesaikan KKN ini, Nur. Di malam hari, Widya yang lagi-lagi tidak bisa tertidur kembali terbangun dan pergi keluar rumah. Dia melihat Bima membawa obor, kemudian diam-diam Widya mengikutinya hingga masuk ke dalam hutan menuju ke Tapak Tilas. Namun di saat itu dia kehilangan jejak Bima. Di sana dia melihat sebuah sanggar dan gubuk. Saat Widya ingin masuk ke dalam gubuk tersebut,
Ternyata pintu tidak bisa dibuka, dan akhirnya dia melihat dari celah dinding ke dalam gubuk tersebut. Dia melihat Bima sedang bermain air dengan Badarawi yang nampak dengan perwujudan aslinya yang menyeramkan, serta dikelilingi oleh banyak ular-ular kecil di sana. Dengan rasa takut yang teramat dalam, lagi-lagi dia dikagetkan oleh munculnya kakek-kakek tua yang tempo hari ia temui di dalam hutan bersama Wahyu. Di sini tiba-tiba Widya sudah berada di tengah-tengah hadapan para penduduk bangsa jin yang tinggal di sana. Tak beberapa lama Badarawi muncul yang sebenarnya telah menantikan kedatangan Widya di tempat tersebut. Karena yang dia incar sebenarnya adalah Widya untuk menjadi dawuh atau penari baru di sana. Di sini ayo dong! Di mana Widya yang dipaksa untuk menjadi dawuh bagi Badarawi dan warga jin di sana. Dengan raut muka yang makin ketakutan, Widya melihat sesosok wanita lain di sana yang ternyata itu adalah Ayu yang berpakaian seperti sinden dan menari di hadapan Badarawi. Kembali ke Nur yang terbangun dan melihat Widya sudah tidak ada di sana, mencoba untuk membangunkan Ayu, namun tak bergerak sedikit pun. Saat Nur memaksa membalikan badan Ayu, alangkah terkejutnya karena dia melihat Ayu sudah seperti orang yang sekarat, dengan sorot mata yang tak sedikit pun berkedip dan mulut yang terbuka. Nur yang semakin ketakutan berteriak minta tolong. Akhirnya suara Nur didengar oleh Wahyu dan Anton yang langsung masuk ke dalam kamar mereka. Di sini lagi-lagi Bima menghilang saat akan diajak ke rumah Pak Prabu. Tak beberapa lama kemudian Pak Prabu beserta warga yang lain telah sampai di tempat Ayu dan Nur. Meski sedikit ada ketegangan, akhirnya suasana berubah tatkala Bima lagi-lagi belum terlihat di antara mereka. Di sini Nur akhirnya bercerita kepada Pak Prabu perihal selendang hijau dan gelang yang didapat oleh Ayu dan Bima. Pak Prabu yang seakan juga telah gagal menjaga mereka meminta tolong kepada Mbah Buyut, serta sebagian warga yang lain mencari keberadaan Bima di dalam hutan. Goblok kok, Nur! Kok baru cerita sih, Nur? Cerita orang lu juga! Kok jangan dalam bahaya? Di sini Nur juga meminta tolong kepada Mbah Buyut untuk menyelamatkan Ayu dan Bima. Namun Mbah Buyut mengatakan kalau arwah Ayu dan Bima sudah ditahan di angkara murka atau dimensinya para jin. Mbah Buyut tidak bisa membantu. Tak lama kemudian Mbah Buyut izin untuk ke belakang dan tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam yang merupakan jelmaan Mbah Buyut menjadi seekor anjing hitam pergi ke Napak Tilas untuk menyelamatkan Widya dari tangan Badarawi. Saat ketika anjing tersebut telah berhasil masuk ke dalam hutan dan menggonggong, seketika itu pula semua jin yang menari terhenti. Di sini Widya kembali menoleh ke arah Ayu yang masih terjebak di hadapan Badarawi. Dia menangis sambil menari, namun Widya tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya sama-sama menangis dan berlari mengikuti arah anjing tersebut. Di sisi lain, Bima berhasil ditemukan dalam keadaan yang sama seperti Ayu, mata yang melotot dan mulut yang terbuka. Keesokan paginya, akhirnya Widya didampingi Bu Sundari sampai ke rumah dan hanya bisa menangis tatkala melihat Ayu dan Bima dalam keadaan yang tidak wajar. Untuk memastikan bahwa Widya tidak diikuti oleh makhluk gaib, Mbah Buyut kembali membuatkan segelas kopi untuknya. Kali ini dia hampir muntah karena kopi tersebut terasa pahit.
Di sini Mbah Buyut kembali mengatakan kalau Sukma Ayu dan Bima berada di alam gaib sebagai hukuman karena mereka telah mengotori tempat suci bagi bangsa jin di pemandian tersebut. Bima dijadikan pendamping untuk Badarawi, sedangkan Ayu dijadikan dawuh baru yang akan terus-menerus menari dari sejengkal demi sejengkal tanah di sana sampai akhir hayatnya. Nang angkara murka bangga bisa bantu. Maaf, Nduk. Simbah juga meminta maaf kepada Ayu dan Nur karena sebagai sesepuh desa tersebut dia gagal untuk melindungi Ayu dan Bima. Di akhir film akan dijelaskan secara gamblang tentang sejarah desa penari tersebut, yang mana desa penari termasuk desa yang masih percaya dengan mitos, serta bisikan-bisikan jin yang mengatakan bahwa jika ingin hidup mereka terhindar dari mara bahaya, mereka harus menumbalkan anak-anak mereka sendiri. Dan batu nisan yang terlilit kain hitam adalah tanda sebagai korban tumbal mereka. Itulah sebabnya dari awal film di desa penari tidak kita jumpai satu orang pun anak kecil di dalamnya. Dan sanggar di Napak Tilas adalah bukti tempat persembahan mereka. Sanggar di Napak Tilas dulu adalah tempat pertunjukan tari. Setelah Ayu berpamitan serta meminta maaf kepada Pak Prabu selaku kepala desa di sana, mereka berempat akhirnya meninggalkan desa tersebut dengan penuh rasa bersalah. Info terakhir yang didapat oleh tim Bagong John melalui koran harian pagi, Bima meninggal 4 hari setelah kepulangan mereka, sedangkan Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Untuk menghormati rekan mereka yang meninggal, Nur, Widya, Wahyu, dan Anton meminta untuk menyamarkan seluruh nama tempat dan lokasi yang terlibat. Film pun berakhir. Kesimpulan dalam film ini, bijaklah dimanapun kalian berada. Sejatinya dimanapun kita berada, pasti ada aturan, adat, istiadat yang berlaku. Bagong John pamit undur diri, dan salam nasabah.